Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Abu Baskoro dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Imam Abdullah Daniel Hernandez di saat menjadi mualaf. Pertama, ibunya merupakan seorang biarawati. Namun karena ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, maka ia keluar. Di saat SMA, beliau ini tergabung dalam sebuah geng besar. Saat di dalam geng tersebut, ia punya suatu teman. Dia seorang lulusan terbaik. Pada suatu hari, temannya itu membutuhkan tempat tinggal, dan beliau pun izin kepada ibunya dan dibolehkan. Temannya pun menginap di tempatnya sambil membawa sekotak buku. Waktu dia bersama temannya itu, mereka pergi ke perpustakaan dan meminjam buku semaksimal mungkin yang dibolehkan. Dan temannya pun berkata bahwa ia ingin meminjam Al-Quran. Tetapi karena sudah maksimal, Hernandez pun mencurinya. Yang diambilnya itu bukan Al-Quran saku, melainkan Al-Quran besar terjemahan Abdullah Yusuf Ali. Di saat temannya pergi, Al-Quran itu tertinggal di rumah Hernandez. Setahun berlalu, 2 orang teman Hernandez dibunuh oleh sesama anggota geng. Ia pun kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang bahkan dia rela untuk mengorbankan nyawanya, pekerjaan untuk mereka. Karena jika mereka dapat melakukan terhadap temannya, berarti mereka juga dapat melakukan terhadap Hernandez. Ia kehilangan kepercayaan kepada manusia. Jadi setiap hari pikirannya hanyalah, apakah aku mati hari ini? Apakah aku terinfeksi penyakit hari ini? Atau apakah ibuku akan tersakiti karenaku? Pada suatu sore, ia putuskan untuk pergi ke gereja. Ia berlutut sambil mengatakan, Tuhan, kamu kan penciptaku. Kamu tahu yang kubutuhkan lebih dari diriku. Pilihkan jalan terbaik dan aku tidak akan menoleh lagi. Aku akan tinggalkan semuanya. Lalu ia teringat bahwa ia memiliki Al-Quran. Ia pernah mendengar di dalam Al-Quran terdapat kebijaksanaan. Ketika ia membaca Al-Quran, ia mendapati ia kana budua ia kana sta'in. Pada waktu itu ia bertanya, siapa yang bisa kumintai pertolongan? Aku tidak percaya siapapun. Al-Quran berkata, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi itu yang ia lakukan. Ia hanya akan menyembah Tuhan dan kepadanya ia akan meminta pertolongan. Dia belum berkata Allah pada saat itu, melainkan Tuhan. Dan ia terus membaca Al-Quran. Setiap ia temui perintah, ia melakukannya. Di saat mendapati ayat untuk membaca Al-Quran pada saat subuh, ia melakukannya. Di saat mendapati ayat untuk bersedekah, ia menyumbangkan baju-baju mahalnya. Di saat mendapati ayat untuk berpuasa, ia berpuasa hingga sekuat mungkin. Karena pada saat itu, ia tidak mengetahui tentang maghrib. Setelah 9 bulan membaca dan melakukan apa yang terdapat dalam Al-Quran, ia pun mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa, aku ini muslim. Jadi Hernandez pergi ke masjid hari itu. Aku bertemu imam masjid. Di saat ditanya bagaimana ia bisa belajar Al-Quran, ia menjawab bahwa ia mencurinya. Imam masjid pun berkata, kamu harus mengembalikannya. Dan Hernandez menjawab, aku akan mengembalikan kalau dapat gantinya. Ini adalah satu-satunya temanku. Kamu pikir aku akan kembalikan? Ini yang membantuku berhenti minum alkohol. Ini yang membantuku belajar bersabar. Ini yang memberiku nasihat yang baik. Kamu pikir aku akan kembalikan? Berikan aku Al-Quran yang sama, baru aku akan kembalikan. Jika aku tidak dapat gantinya, maka ini akan aku beli. Lalu dia lari ke perpustakaan. Kemudian dia memberikan Al-Quran yang sama. Di pagi hari setelah subuh, ia biasa bertemu ibunya di dapur. Ia sering membaca Al-Quran di sana. Terkadang ia temukan sesuatu yang menarik tentang Yesus dan tentang Maria. Ia berkata, Mam, boleh kutunjukkan sesuatu? Jadi ia mulai membacakan Al-Quran. Dan ini menjadi kebiasaan setiap hari setelah subuh, tentunya dalam bahasa Inggris.
Di saat Hernandez sudah menikah, suatu hari ibunya datang kepadanya. Ibunya berkata bahwa dirinya rindu mendengar Hernandez membaca Al-Quran, dan banyak pertanyaan yang membuatnya meninggalkan biara terjawab di Al-Quran. Ibunya pun memasuki Islam 2 tahun setelah Hernandez. Setahun berikutnya, Abdullah Daniel Hernandez menunaikan ibadah haji. Sepulang dari haji, ayahnya masuk Islam, adik dan kakaknya juga masuk Islam. Sekian cerita dari Abdullah Daniel Hernandez. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.